Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Desiati, NIM 180105107, kelas 6D IPS Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makhluk manusia. Materi yang pertama, makhluk manusia di antara makhluk lain. Dipandang dari sudut biologi, manusia hanya merupakan suatu macam makhluk di antara sejuta macam makhluk lain yang pernah atau masih menduduki dunia ini. Pada pertengahan abad ke-19, para ahli biologi dan yang terpenting di antara mereka, Charles Darwin, mengemukakan teori mereka tentang proses evolusi biologi. Menurut teori itu, bentuk-bentuk tertua di bumi ini terdiri dari makhluk-makhluk satu sel yang sangat sederhana, yaitu misalnya protozoa. Oleh para ahli biologi, manusia ditempatkan dalam suku-suku, yaitu antropoid, yang selanjutnya dibagi khusus menjadi 3, yaitu infrasuku, yaitu cepoid, menggolongkan menjadi satu kera yang telah punah di benua Amerika. Infrasuku Cercosporidae menggolongkan menjadi satu semua kera dari satu yang semua sudah punah dari benua Asia dan Afrika. Sedangkan infrasuku humanoid menggolongkan menjadi satu golongan besar manusia, yang dalam suku hominoid terdapat 2 keluarga, yaitu keluarga pengintai dan keluarga Hominidae. Keluarga Hominidae merupakan keluarga ini menggolongkan menjadi satu kera besar yang terutama yaitu di daerah tropik. Selanjutnya yang ketiga yaitu evolusi prima dan manusia. Manusia itu merupakan suatu jenis makhluk yang telah berjabang melalui proses evolusi dari semacam makhluk prima. Mengenai asal mula dan proses evolusi makhluk manusia itu secara khusus dipelajari dan diteliti oleh suatu sub ilmu dari antropologi biologi, yaitu ilmu paleoantropologi. Menurut penelitian yang paling akhir, makhluk pertama dari suku primat muncul dari bumi sebagai suatu cabang dari makhluk manusia atau binatang menyusui, itu kira-kira 70.000 juta tahun yang lalu, di dalam suatu susunan dari para ahli geologi disebut skala Paleosantua. Dalam masa yang amat lama, makhluk primat induk tadi bercabang lebih lanjut ke dalam berbagai subsuku dan infrasuku khusus, di antaranya yang telah terjadi proses percabangan antara keluarga kera-kera pongloid atau kera-kera besar dari keluarga hominid yang mempunyai sebagai anggota makhluk nenek moyang manusia. Cabang yang muncul kemudian pada permulaan kala Miocene kira-kira 20 juta ribu tahun yang lalu adalah kera Tonglopithmius atau orangutan. Daerah asal orangutan itu adalah konon Afrika Timur yang ketika itu masih menjadi satu dengan daerah Arab hingga terletak lebih dekat dengan Asia Selatan daripada sekarang. Cabang ketiga yaitu sejenis makhluk yang menurut perkiraan para ahli menjadi nenek moyang manusia. Percabangan ini kira-kira 10.000 juta tahun yang lalu. Ada bagian terakhir dari kala Miocene. Fosil-fosil makhluk ini menunjukkan sifat-sifat yang lain daripada yang lain. Selanjutnya cabang keempat adalah cabang-cabang kera pongit yang lain, yaitu gorila dan chimpanzee yang terjadi kira-kira 12 juta ribu tahun yang lalu. Pada akhir kala Miocene, kedua makhluk kera Afrika ini dapat menyesuaikan diri dengan berevolusi mengembangkan organisme yang dapat hidup di pohon maupun hidup di darat.
makhluk primat pendahuluan manusia. Menurut para ahli biologi dan paleoantropologi, kira-kira seabad yang lalu masih mengira bahwa soal siapakah nenek moyang manusia itu dapat dipecahkan dengan usaha menemukan sejenis makhluk yang telah kandas yang merupakan punggung antara kera dan manusia dalam silsilah hidup. Dengan demikian, usaha terpenting dari para ahli tersebut adalah mencari makhluk tubuh yang hilang atau missing link dalam silsilah perkembangan alam makhluk di muka bumi. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah tentang organisme manusia. Perbedaan organisme manusia dan organisme binatang. Makhluk manusia adalah makhluk yang hidup secara berkelompok dan mempunyai organisme yang secara biologis sangatlah kemampuan fisiknya. Perbedaan organisme manusia dan organisme binatang. Makhluk manusia adalah makhluk yang hidup secara berkelompok dan mempunyai organisme yang secara biologis sangat kalah kemampuan fisiknya dengan jenis binatang berkelompok lainnya. Meskipun demikian, otak manusia telah berevolusi paling jauh dibandingkan dengan makhluk lainnya. Otak manusia yang telah dikembangkan oleh bahasa, tetapi yang juga merupakan bahasan yang mengandung kemampuan akal, yaitu kemampuan untuk membentuk kemampuan yang lebih lama dan makin tajam untuk memilih alternatif tindakan yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia. Bahasa menyebabkan bahwa manusia tidak hanya dapat belajar mengenai keadaan sekitarnya dan mengalami peristiwa yang secara kompleks bersangkutan dengan keadaan-keadaan di sekitarnya, tetapi juga abstrak tanpa mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dengan demikian, bahasa manusia itu mengaprisak dan menyimpan tiap pengetahuan baru yang makin lama dan makin banyak jumlahnya. Pengalaman yang telah bertambah banyak itu kemudian disimpan dan diatur oleh akal menjadi suatu simpang pengetahuan untuk diteruskan lagi kepada generasi berikutnya. Kemampuan ini merupakan kemampuan dasar dari kesadaran dan identitas diri dan kesadaran identitas diri sendiri. Banyak jenis binatang yang juga memiliki identitas diri, namun kesadaran itu tidak setajam yang dimiliki manusia, karena manusia juga mempunyai kemampuan untuk membayangkan dengan akalnya sendiri peristiwa yang mungkin dapat terjadi terhadapnya, baik bahagia, menyenangkan, maupun menakutkan. Beda dengan kemampuan organisme binatang. Dengan demikian, kebudayaan manusia dapat menjadi makhluk yang paling berkuasa dan berkembang paling luas dibandingkan dengan binatang. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.